salamin lu. Sayangnya nggak bisa. Makanya dia lepehan sama sebelahnya itu. Oke. Izin 1, 2, 3. Gini, Mas. Ngapa? Ayo. Aku 1, 2, 3. Oke. Nanti kalau ngomong merdekanya Bisa berjalan sesuai harapan. Ada 3 hal yang tidak boleh terjadi di sekolah rakyat. Pertama, perundungan. Kedua, kekerasan fisik atau seksual. Yang ketiga, intoleransi. Tadi diceritakan bahwa ada kegiatan keagamaan, ada yang sekarang mau apa lakukan. Tapi di tengah-tengah siswa kita ini ada yang non-muslim. Ya. Jadi silakan, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Marcel Apriano Ferdinand. Marcel Apriano Ferdinand. Gimana selama kamu di sini? Kumpul sama teman-temanmu? Gimana? jadi kalau teman-teman kamu lagi pada sholat, kamu seperti apa? Saya biasa di dalam kamar asrama dan sedikit-sedikit baca Alkitab di. Tapi teman-teman kamu sekamar menghormati kamu. Jelas selalu ya. Lalu nyaman kamu dengan teman-temanmu? Nyaman. Artinya kamu masih bisa menjalankan ibadah di desa. Di Desa Putra Srengseng Sawah. Jadi setiap hari Minggu Marcel ke gereja, ya? Ya, cita-citamu? Ya. Oke, yang penting kamu benar merasa nyaman di sini. Alhamdulillah bisa bergabung. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa jadi pemimpin Indonesia masa depan. Siapa tahu salah satunya jadi Menteri Keuangan. Apa senang di sini katanya? Ya. Oh, kamu yang senang. Oh, kamu nggak senang? Senang ada yang mau pulang. Kamu senang? Senang semua. Ayo kasih enak. Siapa namanya? Jasmia. Jasmia senang tinggal di sini. Apa senangnya apa? Karena di sini saya punya teman-teman yang asik, selalu juga guru-gurunya juga enak diajak cerita daripada yang sekolah sebelumnya.
Oh, dari sekolah sebelumnya dulu kamu SMP? Iya, di sini juga banyak kegiatan. Banyak kegiatan, punya teman yang bisa diajak bicara, dan suasananya? Suasananya nyaman Bu, asri. Oke. Jadi kalau punya teman kayak Marcel yang non Muslim, kamu seperti apa? Saya nggak menghina dia juga sih Bu, kalau misalnya dia ibadah. Saya nggak mengganggu dan dia juga nggak mengganggu saat kita ibadah. Jadi ini yang disebut Saling toleransi. toleransi katanya. Jadi masalah waktu kalian pindah ke sini yang paling mengagetkan apa? Dulu. Yang kamu yang itu apa? Saya nggak nyangka saya sebagai nonis sendiri sebagai siswa. Kamu nggak nyangka bahwa kamu non Muslim bisa sendirian di sini dan diterima gitu di sini. Oke. Kalau kalian apa yang paling surprise? Ini sih Bu, kegiatannya banyak Bu. Awal-awal capek tapi karena sudah terbiasa jadinya biasa Bu. Makannya alhamdulillah 3 kali sehari Bu Pak. Biasanya saya di rumah 2 kali bahkan sekali atau enggak tidak makan. Iya, jadi di sini tuh teratur Bu makannya, jadwal sholatnya juga. Jadi makan teratur, sholat juga ada jadwal. Iya Bu, iya. Jadi saya di sini makin disiplin Bu. Ini yang positif tinggi. Terima kasih. Ada yang mau menyampaikan? Nama saya Adam. Ada. Oke. Apa yang paling berkesan waktu 2 minggu 3 minggu pertama ini? Iya. Iya, selama ini dan kegiatan di sini, kamu udah bayangkan sebelumnya atau ini beda seperti yang kamu bayangkan sebelumnya? Berbeda. Apa yang paling membuat kamu Kegiatan ibu banyak Bu. kegiatan banyak? Ya ekskulnya banyak. Ekskulnya banyak. Tapi kamu senang? Senang Bu. Emang dari dulu ikut paduan suara atau baru sekarang? Baru sekarang Baru sekarang. Kok kamu dipilih atau kamu pilih sendiri? dipilih Bu. Dipilih. Kenapa suara kamu bagus? Nggak terlalu sih Bu. Audisi. Oh, jadi kamu itu suruh nyanyi dulu gitu. Iya. Kamu yang bagus masuk, ada bagus masuk. Iya. Padahal nggak pernah ikut paduan suara sebelumnya. Nggak pernah Bu. Jadi kalau melihat ada yang gini-gini tadi kamu masih bingung. Iya. Tapi ikut aja kan. Iya. Berarti kamu nyanyinya bagus kan? Iya. Suka nyanyi lagu apa kamu? Nyanyiakan aja. Nyanyiakan aja. Iya apa? Satu lagu aja. Lagu untuk Menteri Keuangan. Lagu apa saja? Audisi kamu nyanyi apa? 17 17 Agustus. sama Indonesia Raya. Loh, yang lain. Kalau lagu yang kamu sukain, yang kamu suka itu apa? Lagunya Iwan Fals katanya. Banyak sih Bu. Kopre tahu? Tahu. Oh, nggak tahu. Dia bisa dicoba. Ayo, kamu Kopre. Kopre suka Kopre. Ayo tak. Hebat saya. Ya, lagu apa aja? Ayo. Ayo. John Lennon, yang United, terus ini cuma nanya deh, kamu nyanyi? Calon penggantinya pemain Lazy Q. Song, yang tapi saya harus ada instrumen. Bareng-bareng ya. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't
doing anything. Nothing at all. Nothing at all. Itu lagunya lazy song kan? Jadi kalian di sini nggak boleh lazy kan? Jadi tiap hari dikasih kegiatan maju terus. Today I'm going to do so many things. Gitu ya. Jadi kan feel like you don't want to do anything. Kalau di sini you have to do a lot of things. Ya, gitu ya. Very nice. Oke, terima kasih semuanya. Terus belajar ya. Kalian ini termasuk yang sama negara kan diberikan berbagai fasilitas. Jadi paling tidak kalian bersyukur bahwa negara hadir dan memberikan kesempatan pada kalian untuk mendapatkan tadi pendidikan, aktivitas, punya teman-teman baru dan bisa makan dengan secara baik, gitu ya. So think positif dan selalu care sama Republik Indonesia, negara kalian yang gitu ya. Terus jaga diri kalian, tetap tadi hormat sama orang tua, sayang sama orang tua, hormat sama guru dan berbuat yang terbaik, gitu ya. Oke, thank you, terima kasih semuanya. Siap, nama saya Muhammad Sesa, Bu. Sesa. Oke, Muhammad Sesa. Oh. Sama saudara. Jadi Bapak Ibu udah nggak ada. Kamu bisa nyanyinya keren banget tadi, kan? Sesa. Apa lagi? Oh, kita. Enggak. Oh enggak sukanya belum master. Yang cuma di sini aja. Yang lainnya kan. Lagu Indonesia apa? Hah? Berjalan-jalan, berjalan-jalan ke pulau-pulau dewata. Ku melihat seorang gadis yang wajahnya begitu manis. Ku coba untuk mendekatinya dan dia pun tersipu malu. Ku akan selalu tersenyum agar kau senang dekat denganku. Cinta di pantai Bali, kenangan indah yang telah terjadi. Cinta di pantai Bali membuatku ingin kesana lagi. Besar hebat kamu ya. Orang tua sudah tidak ada, kamu kesini dan kamu punya banyak sekali teman dan saudara baru gitu ya. Dan kamu selalu menunjukkan sikap positif, itu luar biasa sih untuk teman-teman di sini semuanya ya. So, terima kasih, tetap positif ya dan tetap memberikan hal yang positif bagi teman-teman dan bagi seluruh masyarakat.
Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih. Yuk. Sorry guys. Saya kasih pengantar sedikit. Jadi, udah ya? Belum, ayo. Saya kasih pengantar sedikit. Jadi, Sekolah Rakyat ini adalah gagasan Presiden Prabowo. Dalam melaksanakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat ini, Inpres nomor 8 tahun 2025 masuk sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Dalam rangka menerjemahkan gagasan Presiden itu banyak tim yang terlibat. Saya memang diberi tanggung jawab untuk mengkoordinasikan sebagai penanggung jawab operasional. Tapi di kiri kanan saya banyak sekali yang terlibat. Salah satu di antaranya yang sejak awal terlibat dan mengawal penyelenggaraan sekolah ini adalah Menteri Keuangan. Tanpa Menteri Keuangan kita nggak bisa melakukan suatu langkah-langkah yang cepat, ya, bikin terobosan-terobosan. Tapi karena di sebelah kami banyak menteri-menteri, termasuk Pan RB, ada juga Dikdasmen, ada Menteri PU, dan lain-lain yang semuanya bekerja dengan baik. Nah, salah satu, sekali lagi saya ulang, salah satu yang membackup kami dari awal itu adalah Menteri Keuangan. Nah, hari ini untuk pertama kalinya Ibu Sri Mulyani bisa datang ke satu titik sekolah rakyat. Ini untuk pertama kalinya dan kami terus terang mengucapkan terima kasih. Sementara yang mendampingi kami dari tim ahli adalah Profesor Dr. Muhammad Nuh yang sekarang kebetulan beliau bisa mendampingi juga. Nah, ini sedikit mengantar, selebihnya monggo kami persilakan kepada Bu Sri Mulyani. Setelah melihat fasilitas sekolah rakyat ini gimana, Bu? Puas? Atau masih ada keinginan untuk nambah-nambah gitu, Bu? Jadi ide dari Bapak Presiden waktu kita bicara di dalam rapat kabinet banyak tercetus karena banyak sekali anak-anak, terutama dari keluarga yang rentan miskin. Mereka bagaimana supaya tidak kemudian terperangkap dalam kemiskinan, siklus kemiskinan antar generasi. Sehingga Presiden meminta para menteri gimana kalau anak-anak ini dimasukkan dalam sekolah yang baik, tidak hanya cukup tapi sangat baik, diasramakan dan kemudian diberikan berbagai kegiatan, fasilitas dan belajar yang memungkinkan mereka pertama punya confidence. Tadi senang sekali lihat anak-anak ya, memiliki confidence bahwa mereka memiliki harapan yang tadinya mungkin harapan redup atau tidak ada. Dan itu kemudian diterjemahkan oleh Pak Menteri Sosial dalam sebuah ide konsep mengenai sekolah rakyat, di mana anak-anak dari keluarga tidak mampu diasramakan dan diberikan kegiatan baik kurikuler maupun non kurikuler ya dalam hal ini. Itu saya rasa tadi ekskulnya cukup banyak, aktivitasnya banyak, dan ini membuat mereka bisa membantu dan membangun karakter mereka, bertemu dengan anak-anak baru, saudara-saudaranya yang baru, dan juga memunculkan suatu kimia di antara mereka sendiri untuk saling mendukung ke arah yang lebih positif. Saya rasa itu yang memang diharapkan oleh Bapak Presiden. Nah, tadi disampaikan ini kan banyak fasilitas yang menggunakan gedung dan fasilitas yang ada dari Kementerian Sosial seperti tempat ini.
Kalau lokasi maupun fasilitas tentu baik karena memang ini sudah sering digunakan untuk pelatihan. Ada asramanya tadi juga sangat baik, 1 kamar 3 orang. Mereka juga memiliki meja belajar, tempat tidur yang baik dan juga fasilitas untuk mandi dan yang lain-lain yang memadai. Ruang makan kita lihat tadi anak-anak pada cerita bahwa mereka ada yang biasanya makan hanya 1 kali atau 2 kali sehari, mereka sekarang mendapatkan makanan 3 kali sehari plus snack. Terus aktivitas dari jam 4 pagi mereka bangun sholat subuh bersama. Untuk yang muslim ada tadi, yang non muslim 1 di sini, yang semuanya juga memberikan suatu suasana untuk bertoleransi. Saya rasa ini adalah sesuatu yang bagus. APBN mendukung tadi arahan Presiden, prioritas ini termasuk program prioritas Presiden. Untuk tahun ini tadinya si Presiden tidak membayangkan akan mendapatkan tadi ya 167 plus 30 plus nanti ada 100 lagi. Jadi Presiden sangat menghargai effort dari Pak Menteri Sosial. Beliau tuh memimpin program ini dan bekerja sama dengan menteri-menteri yang lain. Itu hal yang positif dari beliau, yaitu menyampaikan ini keinginan yang ingin dibangun, anggarannya seperti apa, dari kementerian yang secara teknikal seperti Menteri PU membangun dari sisi lahan, kemudian pembangunan kalau yang belum ada fasilitas. Kalau yang seperti ini mungkin modifikasinya sangat minimal. Kalau tempat yang baru, yang betul-betul dibangun dari baru, itu mungkin akan membutuhkan lebih banyak anggaran. Kemudian running atau operating ini juga membutuhkan anggaran. Jadi kami mulai karena yang ini ada berapa yang sudah 14 atau berapa yang sudah 67 yang 67, sudah insya Allah 15 nanti Agustus nanti jadi 100 titik, jadi 100 titik. September jadi 159. Nah 159 berarti akan fokusnya pada operating, biaya operasi kan, karena anak-anak tadi kan mereka mendapatkan tempat tinggal, listrik, air, kemudian internet, baju seragam, semuanya laptop, itu nanti adalah operating. Dan tadi dari mulai pemimpin asrama, guru pendamping maupun kepala sekolah dan berbagai nanti guru-guru yang akan mengajar di sini itu masuk di dalam anggaran operating. Untuk tahun ini berarti kalau 157 ya operatingnya sudah mulai harus disediakan mulai ya Agustus ini atau yang mulai nanti September, mulai September. Tahun depan akan ada lagi mencapai 200, jadi kita sudah mulai nanti dianggarkan. Bapak Presiden nanti tanggal 15 menyampaikan APBN 2026 yang akan dibahas dengan DPR, termasuk untuk sekolah rakyat itu anggarannya akan meningkat cukup besar. Tahun ini sekitar 7 triliun itu untuk Kemensos maupun Menteri PUPR, karena tidak semuanya ada di beliau. Tadi kan guru-guru juga dari Kemendikdasmen. Jadi ini semuanya adalah kolaborasi dari kita semua. Nanti tahun depan akan meningkat jauh lebih besar karena tadi operatingnya 1 tahun untuk 200 sekolah yang diperkirakan akan berjalan. Jadi kita menyediakan anggaran cukup besar. Pak Nuh yang memimpin kualitas seluruh dari pengajarannya ini. Jadi kita semuanya tentu berharap anak-anak ini mungkin 15.000 sampai 20.000 ya Pak ya nantinya. Insya Allah 15.000 di atas 15.000. Itu nanti betul-betul mereka akan bisa mendapatkan kesempatan dan harapan baru sehingga mereka akan menjadi generasi yang bisa memperbaiki tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk bangsa dan negara. Itu ya. Untuk ini termasuk jabatan sekolah baru, pembelian laptop dan juga operating. Ya, nanti seluruhnya itu. Jadi, kalau anggarannya keseluruhan ya. Tapi tidak semuanya di Kemensos tadi ya. Makanya kalau Pak Mensos bilang saya anggarannya sekian, nanti ada anggaran di tempatnya PUPR untuk pembangunan dan yang lainnya. Untuk anggaran gaji guru dan dosen yang Ibu bilang di Bandung, Bu. Partisipasi masyarakat.